Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami memasuki minggu pertama di bulan Mei, dan kami bersyukur hari ini Tuhan telah mengundang kami datang beribadah menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia berkat penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu mengawali bulan ini datang ke hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan tuntunan Tuhan supaya kami tahu bagaimana kami hidup di tengah dunia ini sebagai murid Tuhan, dan supaya kami terus boleh menjadi murid Tuhan yang setia, bahkan setia sampai akhir. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita masuk di bulan Mei, minggu pertama. Ya, waktu berjalan cepat. Berarti sebentar lagi kita sudah masuk setengah tahun ya. Bulan depan umur rasanya tambah cepat ya. Perjalanan hidup tambah cepat. Pertanyaannya adalah di dalam waktu yang cepat ini apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan? Apakah waktu itu berjalan begitu saja? Saudara, hari ini kita kembali lagi masuk ke dalam perenungan kita, firman Tuhan kembali ke kitab Kejadian. Setelah kemarin terinterupsi karena ada Paskah, kita temanya berganti sedikit. Maka hari ini, saudara sekalian, atau bulan ini kita akan kembali menyelesaikan pertumbuhan iman kita melalui belajar bersama dari kitab Kejadian. Saudara, hari ini tema kita adalah not for sale, ya. Dan nanti minggu depan kita masih melanjutkan dengan kitab Kejadian tentang rekonsiliasi. Dan minggu depan, saudara, itu adalah minggu yang kita sebut sebagai Family Day. Jadi kita akan melakukan ibadah antar generasi. Dari yang lanjut usia, remaja gabung di sini, sekolah minggu juga gabung di sini. Bayangkan ramenya, betul ya? Jadi saudara sekalian, ini kesempatan untuk kita belajar tentang rekonsiliasi dari kitab Kejadian sebagai kelanjutan dari urutan pembacaan firman Tuhan hari ini. Lalu nanti tanggal 18 kita akan merayakan ulang tahun gereja kita ke-20. Nah, temanya tidak lagi menggunakan kitab Kejadian. Kita akan belajar tentang bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya nanti di bulan Mei tanggal 25, hari Minggu terakhir, itu adalah kita belajar tentang bagaimana kedaulatan Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga. Ya, karena tema kita hari ini adalah keluarga dan gereja yang bertumbuh. Dan jangan lupa bahwa nanti hari Kamis tanggal 29 Mei kita akan memperingati kenaikan Tuhan. Dan di situ kita akan belajar tentang waiting is not boring. Nah, ini menjadi transisi untuk masuk selanjutnya kita pindah dari kitab Kejadian ke Kisah Para Rasul selama 2 bulan. Ya. Nah, kita kembali kepada tema kita hari ini. Maaf, ini kayaknya agak feedbacknya terlalu kuat ya. Baik. Nah, saudara sekalian, di dalam terakhir pembahasan kita tentang Kejadian, kita masih ingat tema kita adalah bicara tentang the lamb, ya, sang domba. Dan kita mengingat pada waktu itu Abraham di dalam penantian akan janji Tuhan untuk mendapatkan anak, akhirnya mendapatkan anak, yaitu siapa namanya? Ishak. Lalu kita bicarakan bagaimana Tuhan menguji iman Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Nah, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang Ishak ini. Ya, mari kita baca Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan ayat 34. Ya. Saudara, mari kita baca bertanggapan Kejadian 25 ayat 19 sampai 34, akan saya bacakan ayat ganjil. Bapak Ibu silakan membaca ayat genap. Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat keluarga Ishak, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimku, dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda.
Yang pertama, keluar, warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Setelah Ishak mempunyai anak kembar pada waktu usia 60 tahun. Menikahnya umur 40 tahun. Berarti nunggu punya anak berapa lama? 20 tahun ya. Kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab, kisah di dalam Alkitab, banyak kali Tuhan seperti menunda kelahiran anak, memberi anak kepada keluarga, tetapi anak itu memang kemudian diberikan menjadi anak-anak yang spesial ya, seperti Ishak, itu penantian yang lama 25 tahun dari Abraham. Nah, ini adalah 20 tahun ya Ishak menantikan anak setelah menikah. Kita lanjutkan ayat 27. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang pembawaannya, yang suka tinggal di kemah. Pada suatu hari, Yakub sedang memasak sesuatu ketika Esau datang kelelahan dari padang. Namun, Yakub berkata, "Jual dulu hak kesulunganmu kepada aku." "Bersumpahlah dulu kepadaku," kata Yakub, "bersumpahlah dulu kepadaku." Esau pun bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Amin. Saudara yang bertumbuh di tengah keluarga Kristen, yang sudah ikut sekolah minggu sejak kecil, pasti familiar dengan cerita ini, betul ya? Kisah tentang kelahiran Esau dan Yakub, anak kembar yang berebut pada waktu mau keluar, betul ya? Esau keluar lalu kemudian Yakub pegangin kakinya Esau, kakaknya. Luar biasa ya, ada bayi yang begitu. Saudara pernah punya bayi yang begitu? Wah, udah kelihatan nakalnya, betul ya. Di dalam aja sudah berantem di dalam perut tadi dikatakan ya. Lalu keluar seperti itu. Nah, ini adalah suatu hari nanti kita bahas ayat yang sama, nanti bicara soal parenting ya. Tapi hari ini kita tidak belajar soal parenting. Kita bicara tentang kisah bagaimana setelah Esau dan Yakub ini menjadi besar, lalu suatu hari Yakub pulang berburu, dia capek, dalam kelelahannya dia lihat Yakub lagi masak. Dan waktu Yakub lagi masak, Esau minta, saudara sekalian ya, Esau minta makanannya. Ya. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara bayangkan dalam kisah ini. Dari kecil waktu saya bayangkan kisah ini, saya pikir, wah kisah ini cuma kisah nakalnya anak-anak, betul nggak? Cuma guyonannya anak-anak. Saya lapar nih, minta makan. Lalu adiknya bilang, oke, tapi hak kesulunganmu saya ambil ya. Betul nggak? Saudara bayangkan begitu juga nggak? Ini kan seperti main-main kan ya? Bercandaan antara kakak sama adik. Betul? Setuju ya? Kalau saya, saudara sekalian, sebentar lagi saudara sekalian pulang, bubaran gereja, lalu kemudian saya mampir ke pantry, lalu saudara buka jus, lalu saya lewat, ada jus ya? Saya baru khotbah nih haus, minta dong, gitu ya. Lalu Pak Alex yang tadi liturgis berkata, boleh Musa, tapi mobilnya Musa buat saya ya. Dapat 1 gelas, ditukar sama mobil saya. Pasti guyonan, betul nggak? Saya ketawa-ketawa. Ya nggak apa-apa lah saya minum, betul nggak? Apa jadinya kalau habis guyonan begitu, lalu sebentar malam selesai kebaktian 3, Pak Alex datang bawa surat bermeterai, lalu minta tanda tangan saya, minta STNK, minta BPKB mobil saya. Apa yang terjadi, saudara? Loh, ini kan guyonan kok jadi serius, betul nggak? Tapi saya yakin Pak Alex nggak begitu. Jadi nanti saya minta jusnya. Betul nggak? Ini kan seperti main-main bercandaan antara kakak sama adik. Tapi saudara, bercandaan yang nggak main-main, saudara sekalian.
Karena ternyata kalau kita lihat di dalam pasal 27, ternyata saudara sekalian, betulan berkat itu, berkat hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Memang si Yakub tidak menagih Esau. Yakub tidak tanda tangan meterai bersama Esau di surat perjanjian jual beli hak kesulungan itu. Tetapi yang terjadi adalah betulan hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub yang harusnya kepada Esau. Memang sudah berkata, tapi itu kan gara-gara Yakub menipu. Betul ya? Iya, si nipu. Harusnya diberikan kepada Esau. Bapaknya yaitu Ishak sudah buram matanya. Dia mau berikan kepada Esau, dia suruh Esau berburu, bikinkan makanan buat aku, nanti aku berkati. Supaya hak kesulungan aku berikan kepada kamu. Tapi didengar sama Ribka istrinya. Ingat dalam ayat tadi dikatakan Ribka, Yakub sayang kepada, Ishak sayang kepada Esau. Ribka mamanya sayang kepada Yakub. Kacau lah kalau rumah tangga begitu kan. Ini anak mama, ini anak papa. Papa mau kasih berkat kepada Esau, didengar sama mamanya, diserobot di tikungan. Sehingga kemudian Yakub pura-pura jadi Esau, pakai kulit buluh di tangannya. Lalu kemudian Ishak yang sudah buta, yang sudah tua nggak bisa lihat, raba-raba tangannya kayak tangannya Esau. Lalu kemudian kasih berkat buat Yakub. Saudara, kalau kita sebagai orang hari ini, orang modern hari ini, kita pikir ya namanya berkat, ya udahlah kan ada berkat yang lain, betul nggak? Nggak apa-apalah, tapi maaf saudara sekalian, hak kesulungan ini, hak kesulungan ini adalah sesuatu yang sangat spesial di dalam tradisi Timur Tengah hari itu. Yang namanya berkat kesulungan atau hak sulung itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Bekorah. Bekorah itu adalah hak yang diberikan kepada anak sulung. Isinya apa sih? Isinya yang pertama adalah dia mendapatkan hak primogenitur. Primogenitur itu adalah orang yang lahir lebih dulu, yang ada lebih dulu. Maka dia diberikan hak double portion dari warisan orang tuanya. 2 kali lipat dari apa yang diterima oleh adiknya. Itu adalah hak kesulungan. Berkat apapun, warisan papa, dia dapat 2 kali porsi lebih besar daripada adiknya. Yang kedua, dengan hak primogenitur itu atau hak kesulungan itu, maka dia boleh atau diberikan hak untuk menjadi tuan, pemimpin atas saudara-saudaranya. Maka kalau kita lihat di dalam Kejadian 27 ini, ayat 29 dikatakan, jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Itu hak kesulungan. Yang ketiga, sebagai keturunan Abraham, maka saudara, hak kesulungan ini adalah apa? Yakub dengan diberkati itu meneruskan janji Allah kepada Abraham supaya beranak cucu. Anak cucunya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan, dan berkat Tuhan menyertai. Bahkan kalau saudara melihat nanti dalam pasal 28, ketika Tuhan Allah sendiri berkata di dalam mimpi Yakub, maka diperjelas bahwa orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuki oleh Tuhan. Luar biasa enggak? Ini bukan hanya Ishak yang matanya lamur, salah memberikan berkat yang harusnya kepada Esau diberikan kepada Yakub. Bahkan kalau dilihat di dalam Kejadian 28 nanti, Tuhan Allah yang tidak lamur, Tuhan Allah yang maha tahu itu, memberkati Yakub. Berarti saudara sekalian, ini kan jadinya seperti mulanya bercanda saja, main-main, jadi seriusan, betul nggak? Halo? Jadi hati-hati saudara kalau nanti bercanda di pantry, saudara minta aqua, lalu ada yang bilang rumahnya ditukar sama rumah ya, jangan mau saudara. Rupanya yang main-main bisa jadi serius, betul ya? Pertanyaannya adalah, mengapa bahkan Tuhan Allah sendiri meneguhkan pengalihan hak sulung ini bukan kepada Esau, tapi diberikan kepada Yakub? So, jawabannya adalah kita lihat bersama di dalam ayat yang ke-34. Mari kita lihat ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau.
Dikatakan, demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungan atau bekorah itu. Saudara, saya suka dengan kata menyepelekan ini, karena kata menyepelekan ini memang artinya secara harafiah adalah menghina. Itu aja nggak enak, betul nggak? Saudara suka dihina nggak? Ya, pasti tidak suka dihina. Tapi kata menghina ini di dalam kata bazah ini, itu lebih daripada sekedar menghina. Memandang rendah, meremehkan. Dan ini adalah kata yang sangat kuat. Begitu penghinaan yang sangat kuat yang biasanya dikaitkan dengan mengabaikan otoritas Tuhan. Meremehkan kekudusan janji Tuhan. Meremehkan hubungan yang sifatnya sangat personal, yang indah antara Tuhan dengan dirinya. Jadi orang yang bazah itu, kata bazah itu digunakan dalam kaitannya dalam menghina, merendahkan Tuhan, merendahkan kasih Tuhan, merendahkan kedaulatan Tuhan, merendahkan Tuhan yang mau mengasihi dan menjalin hubungan dengan Dia. Saudara, di dalam tulisan lain dikatakan begini, kata bazah itu mengandung penghinaan atau hinaan yang sangat kuat. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sikap mencemooh, tidak hormat, tidak mau menghormati sesuatu atau seseorang atau pihak yang layak diberikan penghormatan. Penolakan terhadap otoritas dan kebijaksanaan. Maka saudara sekalian, ketika itu dikaitkan dengan hak kesulungan yang tadi dikatakan, maka ini sama saja Esau sedang menghina Tuhan yang memberikan janjinya yang ilahi, yang luar biasa kepada Abraham, yang diteruskan kepada keturunannya. Betul nggak? Yang dia hina bukan soal haknya, tetapi pemberinya. Bukan hanya itu, dia sedang menghinakan apa? Dia menghinakan hubungan eksklusif. Setelah Tuhan Allah memilih secara eksklusif Abraham. Dan melalui Abraham dan keturunannya Tuhan mau menyatakan janji, berkat, dan rencananya. Tapi dengan dia menghina hak kesulungan itu, sama aja dia menganggap bahwa hak dia, hubungan Allah dengan dia, itu tidak berguna, tidak ada artinya, tidak berharga. Saudara, kalau saudara memiliki cincin, cincin pernikahan, betul ya? Di sini yang menikah masih pakai cincin nggak? Gitu ya. Saya menunjukkan kesetiaan saya selalu pakai cincin sejak pernikahan, tidak pernah dibuka. Bahkan setelah saya agak gemukan sedikit nggak saya buka. Gitu ya. Saya pikir pasangan kita juga gitu ya. Ya, tapi ternyata memang masalahnya kadang-kadang gitu. Kalau badan sudah gemuk, nggak cukup cincinnya, betul ya? Di sini masih ada yang pakai cincin pernikahan? Enggak ya. Ternyata setelah saya setia memakai cincin ini dari tahun 98 sejak menikah, nggak pernah saya buka satu kali pun, saudara. Kalau cuci, saya cuci di sini, saudara. Ternyata semua Ita nggak pakai lagi. Bukan dia nggak cinta saya, saudara. Dia bilang tanganku tambah gemuk. Ya, tapi katakan saudara, cincin ini adalah lambang pernikahan, betul ya? Lambang pernikahan. Saudara mungkin masih pakai atau sudah nggak pakai karena tangan saudara tambah gede, tambah gemuk. Tapi katakan suatu hari pasangan saudara berkata begini, cincinnya mana? Kok nggak dipakai? Saudara tanya. Lalu pasangan saudara berkata, cincinnya ya. Iya, saya nggak pakai lagi cincinnya. Kemana cincinnya? Tadi saya haus. Habis jalan panas-panas siang hari haus. Lalu kemudian saya lihat Museroni bawa jus 2. Lalu saya berkata, Museroni, saya minta dong jusnya. Lalu Museroni berkata, boleh, tapi tuker ya sama cincinnya. Lalu saya pikir, ya udahlah, saya kasih aja cincinnya buat Museroni. Benar ya? Saya dapat jus mangga dari Museroni. Kira-kira kalau saudara menjadi pasangan dari suami atau istri yang kasih cincinnya ke Museroni untuk tuker sama jus, saudara marah nggak? Halo? Marah, betul nggak? Apalagi kalau ternyata ini adalah istri wanita, lalu mengasihkan cincinnya kepada Museroni, tuker sama jus. Mungkin para suami akan marah, jangan-jangan kamu ada apa-apa. Gitu ya. Enggak, maaf ya Museroni. Soalnya beliau biasa pakai ilustrasi, saya kasih ilustrasi. Setelah cincin ini ditukar dengan jus aja udah ngaco, betul nggak?
Harga emas berapa sekarang? Betul ya? Sudah mahal, begitu mahal. Ditukar sama satu gelas jus. Ngaco nggak? Rugi nggak? Rugi. Apalagi cincin itu mengandung suatu apa? Hubungan, pernyataan hubungan yang spesial. Betul nggak? Maka itu bukan hal menjual. Itu adalah tidak menghargai hubungan pernikahan. Betul nggak? Setelah apa yang terjadi dengan Esau adalah seperti itu. Dia bukan hanya meremehkan hak kesulungan, tapi dia juga seperti seolah-olah berkata, tidak ada gunanya, tidak penting hubungan Allah dengan saya dan keturunan saya. Kurang lebih seperti itu saudara keadaannya. Maka saudara sekalian, pertanyaannya hari ini adalah, kalau gitu apa hubungannya ayat ini, kisah ini tentang kita? Ya, apa hubungannya kisah ini tentang kita? Kan itu hak kesulungannya pun adalah keturunan Abraham. Saudara, terkait dengan hal ini kalau kita baca di dalam Roma 9, itu dikatakan Tuhan Allah itu sampai marah dan mengatakan, Yakub aku kasihi, tetapi Esau aku benci. Tuhan begitu sakit hati dengan sikap dari Esau ini. Tapi pertanyaannya adalah apa kaitannya dengan kita sebagai orang Kristen? Saudara, kalau kita lihat di dalam Ibrani, kisah tentang Esau menjual hak kesulungannya ini juga kemudian dicatat kembali. Mari kita baca bersama Ibrani 12 ayat 16 dan ayat 17. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara sekalian, kisah ini ternyata tidak berdiri sendiri untuk perjanjian lama dikaitkan dengan hak sulung dari keturunan Abraham kepada Ishak, Yakub, dan seterusnya. Tetapi di dalam perjanjian baru kemudian kisah ini dilanjutkan untuk mengingatkan umat Tuhan, umat tebusan yaitu saudara dan saya, bahwa kita itu diperingatkan untuk tidak seperti Esau yang menjual hak kesulungan. Esau yang menjual hak kesulungan itu, dia kehilangan hak kesulungannya. Lalu kemudian kalau kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 22 dan seterusnya, dikatakan, tetapi kamu datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Saudara, kita tidak memiliki hak primogenitur atau hak kesulungan atas Abraham, yaitu tanah perjanjian dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam diri kita ada hak kesulungan yang diberikan oleh Kristus Yesus. Di bagian lain kita di dalam perjanjian baru dikatakan Kristus Yesus itu dikatakan sebagai yang sulung, yang mewarisi kerajaan Allah. Dan karena karya Kristus, maka setiap kita diberikan hak sulung itu, yaitu memperoleh warisan hidup kekal di surga. Amin. Maka dikatakan, jangan kamu menolak, jangan menyia-nyiakan, jangan meremehkan. Saudara, dengan cara yang sama kita ini bisa juga seperti Esau, meremehkan keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan cara yang sama seperti Esau, kita menganggap nggak terlalu penting keselamatan itu, yang penting hidup kita sehari-hari. Betul nggak? Saudara, bahaya itulah yang ingin diperingatkan melalui firman Tuhan, baik di dalam Kejadian 25 yang tadi kita baca maupun juga dalam Ibrani ini. Jangan pernah menyepelekan dan merendahkan atau mempermainkan keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan menyepelekan, merendahkan atau mempermainkan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita baru saja merayakan Paskah, memperingati Jumat Agung, merayakan Paskah kemenangan Kristus. Tadi kita baca
Di dalam ayat pengampunan dosa dikatakan kamu telah ditebus oleh darah yang mahal, bukan oleh emas dan perak. Darah pengorbanan anak domba Allah. Saudara, pengorbanan Kristus begitu besar buat hidup kita. Maka Tuhan ingin kita menghargai apa yang telah dilakukannya. Amin. Apa yang Tuhan sediakan di balik kematian hidup kekal adalah sesuatu harta yang tidak bisa dibeli oleh hal apapun juga. Maka saudara sekalian, kita perlu mengingat, menghargai hal itu. Saudara, tapi sayang kadang-kadang kita itu lupa mengingat kasih Tuhan yang besar itu. Jerry Bridges di dalam bukunya Discipline of Grace, dia berkata, orang Kristen seharusnya tiap hari memberitakan Injil. Memberitakan Injil kemana? Kita tahu memberitakan Injil biasanya adalah ke orang lain, betul ya? Tetapi Jerry Bridges mengatakan, orang Kristen harusnya tiap hari mendisiplin diri. Untuk apa? Memberitakan Injil kepada diri sendiri. Kenapa? Karena hidup di tengah dunia, kita kadang-kadang terlena dengan godaan dunia. Kita sibuk mengejar segala sesuatu di dunia ini. Atau kita larut dalam penderitaan dunia. Sehingga kita lupa menghargai betapa besar kasih Allah yang menyelamatkan itu. Maka Jerry Bridges mengatakan, kita perlu mendisiplin diri. Mengingat Injil itu. Mengingat karya keselamatan Tuhan itu. Memberitakan Injil tiap hari kepada diri sendiri. Saudara, Jerry Bridges melakukan hal itu. Mendisiplin dirinya. Saudara, pada waktu saya membaca buku itu adalah kurang lebih, saya membaca buku itu dan mendengarkan di YouTube. Jadi saya punya bukunya, saya baca, saya dengarkan di YouTube. Saya sampai terharu, saya katakan, itu saya lakukan pada waktu kena COVID. Saudara, waktu saya sakit COVID di tahun 2021, 10 hari saya ada di rumah sakit. Lalu kemudian pulang rumah 10 hari karantina, itu seperti KKR, seperti retreat, retreat 20 hari, lumayan saudara. Dengarkan khotbah, dengarkan nyanyian, tapi yang paling indah adalah ketika Jerry Bridges mengatakan itu. Maka saya katakan tiap hari sejak itu, saya selalu mengingat betapa besar kasih Tuhan yang menyelamatkan itu. Maka saudara, hal itu menggairahkan hidup, walaupun kadang ada kesulitan, mengingat Kristus yang mengasihi kita. Maka itu menjadi kekuatan kita bertahan di tengah dunia. Amin. Setelah waktu 20 hari di COVID itu, saudara sekalian, kekuatan saya cuma satu. Tuhan, Engkau juru selamatku. Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu. Tuhan, terima kasih. Amin. Selesai saya COVID, tidak lama kemudian cicit saya COVID. COVID masuk di rumah sakit, 2 cicit saya masuk ke rumah sakit, 35 hari di rumah sakit. Lalu 18 hari di ICU, hampir aja pakai ventilator. Tapi itu sekali lagi menguatkan. Di tengah COVID yang mencekam, COVID atau Delta ya waktu itu. Tetapi gambaran tentang Kristus yang menyelamatkan, menopang, menolong, menguatkan. Amin. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, maka ingatlah terus karya Tuhan yang besar, warisan abadi yang mulia itu. Karya Tuhan yang menyelamatkan itu. Jangan remehkan. Jangan pandang rendah. Pijaklah kakimu kuat di dalamnya. Setelah baru beberapa minggu lalu, saya dan teman-teman hamba Tuhan, kami setiap Kamis itu rapat hamba Tuhan. Teman-teman kaget mungkin waktu pertama kali saya melayani di sini, karena rapat hamba Tuhan tiba-tiba berubah menjadi 3 jam. Betul ya Museron ya? Jadi 3 jam. Wah, rapat sama Musa Petrus lama 3 jam begitu ya. Tapi saudara, 3 jam itu begini saudara. 1 jam sampai 1,5 jam pertama kita renungan bersama. Membedah buku doktrin, lalu renungan pagi yang tadi direnungkan, kita bahas, kita sharing sampai 1,5 jam. Lalu 1 jam berikutnya adalah doa pastoral, mendoakan nama-nama jemaat satu-satu yang ada di dalam pemerhatian kami. Baru kemudian rapat rapat. Jadi rapatnya kurang lebih cuma 1 jam atau 45 menit begitu ya. Jadi 3 jam paket lengkap daripada bolak-balik. Jadi saudara, kami doakan loh tiap Kamis. Ya, jangan lupa mendoakan hamba Tuhan. Amin. Aminnya lemes saudara. Nah, hari Kamis kemarin kita mendiskusikan tentang pengudusan hidup. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa sih kok banyak orang Kristen habis bertobat terima Tuhan selesai, tidak mau bertumbuh, tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan,
tidak mau baca Alkitab dengan rajin, tidak mau memberitakan Injil, tidak mau melayani. Kenapa masalahnya? Banyak orang-orang Kristen hanya berpikiran, yang penting saya udah dapat tiket masuk surga, lalu selesai. Saya suka seorang rekan, Lause Mario berkata waktu itu, kemungkinan terbesar adalah banyak orang Kristen setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, lupa dan tidak mengingat betapa besar kasih Tuhan yang menyelamatkan itu. Harta yang besar itu dilupakan, diremehkan. Saudara, pertanyaannya adalah hari ini, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mendisiplin diri dengan selalu mengingat harta yang besar, apa yang Tuhan Yesus lakukan buat hidupmu? Saya setiap kali kelas katekisasi selesai, ya entah itu untuk baptisan atau CD, biasanya tiap orang akan bertemu dengan saya secara pribadi. Dan saudara sekalian, kalau bertemu saya pribadi, maka ada banyak pertanyaan yang saya lakukan. Bukan tanya tentang isi buku. Jadi yang mau dibaptis sama CD siap-siap ya. Sekarang saya bocorkan pertanyaannya. Kalau saudara nanti bisa ingat jawabannya, belum tentu saudara lewat. Karena pertanyaan saya adalah modelnya inquiry question gitu ya. Tapi pertanyaan yang sering kali saya tanyakan adalah, apa artinya Yesus buat hidupmu? Apa hal terbesar yang Tuhan Yesus perbuat untuk hidupmu? Saudara, banyak sekali orang Kristen ketika ditanya, apa arti Tuhan Yesus buat hidupmu? Apa yang Tuhan Yesus perbuat yang terbesar buat hidupmu? Jawabannya kurang lebih, ya waktu saya sakit, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Oh ya, Tuhan memberkati saya. Oh ya, Tuhan Yesus kasih saya makan. Ketika saya kesepian, tidak ada yang mau terima saya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang mau menjadi sahabat saya. Saudara, hanya sedikit dari yang saya tanya, jawabannya adalah jelas. Tuhan Yesus menyelamatkan saya, mati buat saya. Saya khawatir kalau hari ini saya tanyakan secara spontan kepada saudara, siapakah Tuhan Yesus buat hidupmu? Apa yang Tuhan Yesus perbuat yang terbesar buat hidupmu? Jangan-jangan jawabannya juga meleset. Kenapa? Karena kita kurang menghargai karya keselamatan Tuhan. Saudara, sejak kecil saya diajarkan mami saya, ada 2 lagu yang sangat mempengaruhi hidup saya. Mami papi saya bukan pendeta, tapi tiap minggu khotbah. Mami papi saya adalah lay people yang bekerja seperti biasa, tetapi sangat setia kepada Tuhan dan anak-anak dibawa kepada Tuhan. Mami papi saya mengajarkan 2 lagu yang dari kecil saya suka nyanyikan, dan sampai hari ini setiap kali menyanyinya saya terharu. Lagu itu tentang 2 kota. Lagu pertama adalah Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tentang pengharapan kekal. Lagu kedua adalah tentang sebuah kota juga, yaitu Bethlehem. Ada yang tahu lagunya? Musroni pasti tahu nih, kalau orang Pentakosta. Jangan tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, agar kau terus tetap teguh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri girang. Upahmu besar di surga, kekal selamanya. Lagu yang diajarkan sejak saya umur 1 tahun, 2 tahun itu. Seperti peringatan papi mami saya, Petrus, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dia juru selamat. Ada harta berharga yang diberikan, yang jauh melampaui yang papa mama bisa lakukan. Hari ini papi mami saya sudah tidak ada lagi. Papi mami saya miskin, tidak ada warisan yang diberikan kepada saya. Tetapi warisan yang berharga itu adalah juru selamat. Papi mami sudah perkenalkan saya kepada juru selamat itu. Amin. Saudara, ingatlah terus, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Hal yang terakhir saudara sekalian mengakhiri renungan hari ini. Saudara, apa atau mengapa Esau itu menjual hak kesulungannya? Saudara perhatikan apa yang tertulis di dalam Kejadian 25. Alasan Esau untuk
rela menjual hak kesulungannya kepada Yakub adalah apa? Aku lelah, aku lapar. Titik. Mengapa menjual? Hanya karena lapar. Bahkan kemudian kalau kita lihat di dalam ayat 32, saudara sekalian dikatakan, Saud Esau, lihat aku ini nyaris mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Maksudnya nyaris mati itu adalah begini, saudara sekalian. Esau itu kehidupannya dari berburu, ke hutan dan sebagainya. Hidup dia beresiko. Dia menganggap hidup dia ini pendek. Untuk apa mikirin yang panjang-panjang? Hidup saya ini pendek, nggak apa-apa ambil aja hak kesulungan. Saudara, Esau itu adalah mewakili orang-orang yang cara berpikirnya pendek, tidak berpikir ke depan. Orang yang maunya mikir enak hari ini, nggak peduli urusan berikutnya. Buat apa urusan itu? Jadi dia melihat lebih kepada present gratification. Apa yang bisa saya terima hari ini, yang bisa saya nikmati hari ini, itu lebih penting. Nggak peduli urusan ke depan. Saudara, kalau ngomong begitu, bukankah kita hari ini seperti itu? Banyak orang seperti itu, betul nggak? Ayo pergi ke gereja, ayo sungguh-sungguh terima Tuhan. Nantilah gue masih mau senang-senang. Oke, saya sudah Kristen, sudah dibaptis, terima Tuhan. Tapi nantilah urusan lain. Saya mau nikmati dunia dulu. Saudara, kalau kita lihat di dalam, kembali kepada Ibrani 12 ayat 16 yang tadi kita baca. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Kata cabul itu adalah pornos. Makanya ada kata porno atau pornografi, betul nggak? Pornos itu apa? Pornos itu adalah mementingkan nafsu kedagingan. Memang seringkali dikaitkan dengan seksualitas, makanya disebut cabul. Daripada urusan lain. Puncak kenikmatannya adalah hal-hal yang berhubungan dan kedagingan. Yang bisa dinikmati. Makanya disebut cabul, karena terkaitnya kebanyakan tentang hal-hal yang seksualitas. Lalu dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi tidak suci, seperti Esau. Saudara, menarik kata babelos atau tidak suci ini. Saudara, ketika bicara babelos, saudara sekalian, William Barclay menjelaskan begini. Yang disebut tidak suci itu artinya begini, yaitu orang yang pikirannya tidak mengenali sesuatu yang lebih tinggi dari bumi. Dia tidak mau membayangkan hal-hal yang bersifat ilahi, surgawi. Baginya tidak ada hal yang sakral. Tidak memiliki rasa hormat terhadap hal yang tidak terlihat terhadap Tuhan. Kehidupan yang tidak suci adalah kehidupan tanpa kesadaran atau minat kepada Tuhan. Dan pemikiran, tujuan, dan kesenangannya sepenuhnya terikat pada bumi. William Barclay berkata begini, kita harus berhati-hati agar tidak hanyut dalam kerangka berpikir dan hati yang tidak memiliki cakrawala di luar dunia ini. Karena dengan cara itu pasti akan terjadi kegagalan, kesucian, dan hilangnya kehormatan. Saudara, masalah yang terbesar dari Esau ternyata adalah masalah sama orang Kristen hari ini. Betul nggak? Kita lebih suka berpikir pendek daripada berpikir panjang. Makanya kita gampang menukarkan iman kita dengan hal-hal yang praktis, yang menguntungkan, yang pragmatis untuk hari ini. Betul nggak? Kita mudah menukarkan iman kita. Karena yang penting aku bisa hidup, yang penting aku senang, yang penting aku naik jabatan, yang penting aku dapat jodoh. Maka kita tukarkan iman kita dengan semuanya itu. Poin kedua, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan tukar warisan hidup kekal di surga demi kesenangan atau kepentingan jangka pendek di dunia. Amin. Kayaknya ini penting sekali ya. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Jangan tukar warisan hidup kekal di surga demi kesenangan atau kepentingan jangka pendek di dunia. Amin. Hari ini apa yang sedang saudara pikirkan? Saudara, di dunia hari ini banyak orang yang menukarkan imannya dengan kemudian yang penting saya dapat jodoh, segera menikah. Maka rela kemudian ganti agama dan kepercayaan. Banyak nggak gitu? Banyak. Ada yang rela meninggalkan statusnya sebagai anak Tuhan demi jabatan, naik pangkat. Ada nggak? Ada. Ada yang demi kaya lalu kemudian meninggalkan imannya, pergi ke dukun atau kompromi dengan dunia dan sebagainya. Ada nggak? Ada. Godaan itu begitu besar. Demi kesenangan dunia, tinggalkan semua iman. Nanti urusan itu. Kalau saudara menjadi orang yang berpikir pendek,
mengejar kenikmatan sesaat seperti itu, maka Anda adalah orang-orang yang disebut di dalam Ibrani 12 ayat 16 tadi. Esau yang cabul, Esau yang bebelos, yang tidak suci, yang lebih mengutamakan kenikmatan hari ini, tidak berpikir panjang untuk hidupnya. Esau ditolak. Ibrani 12 dilanjutkan, jangan engkau menolak kasih Tuhan itu. Amin. Martin Luther berkata, aku tak sudi menukarkan satu detik pun di surga dengan seluruh kesenangan dan harta dunia, meskipun itu bisa kunikmati selama ribuan tahun. Bagus ya? Panutan kita, reformator gereja. Marilah kita belajar dengan iman yang sama menghadapi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman Tuhan hari ini. Kalau ada di antara kami Tuhan, yang selama ini kami tanpa sadar meremehkan keselamatan yang dari Tuhan. Selama ini kami berpikir pendek untuk kenikmatan hari ini, untuk kepentingan karir, untuk jodoh, untuk hal yang lain, sehingga kami agak mudah permisif. Bahkan iman kami nyaris goyah. Tuhan, ampuni kami. Biarlah hari ini sekali lagi Engkau teguhkan iman anak-anak-Mu, teguh bersandar pada Tuhan, tidak menyia-nyiakan karya keselamatan yang Tuhan berikan. Sebagian di antara kami, 2 minggu kemarin ketika Paskah, mungkin telah mengambil komitmen untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Teguhkan terus Tuhan imannya. Sebagian dari kami mengambil komitmen untuk rekomitmen, pembaharuan komitmen, hidup lebih sungguh lagi di depan Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya kami boleh teguh terus menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Tidak kompromi dengan dunia, tidak terjebak mata kami melihat kenikmatan dunia, tidak menukarkan hak kesulungan keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan hal-hal lain di dunia ini. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Sebentar kami akan masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Persiapkanlah hati kami dalam kasih-Mu supaya sekali lagi iman kami diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.